Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya nak ya. Dan semua dalam keadaan sehat. Ya, baik, sebelumnya mari bersama-sama kita membaca Pancasila bersama-sama. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya kita lanjutkan membaca surat Al-Fil bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim thayran ababil. Untuk hari ini kita kembali belajar di pembelajaran yang kelima, subtema yang ketiga, yaitu tentang kisah teladan dari Nabi Ilyas alaihi salam. Ya, mungkin anak-anak masih ingat kemarin kita belajar tentang apa ya? Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu seorang rasul yang diberikan mukjizat oleh Allah. Banyak sekali mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Apa di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Mampu mengerti bahasa binatang. Apalagi nak? Mampu memerintah tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada ya jin ya. Sebab jin tapi tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ya, untuk pertemuan kali ini kita langsung saja masuk ke kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Kita akan yaitu tentang sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti setelah anak-anak mempelajari tentang kisah Nabi Ilyas, mampu mengaktualisasikan diri dalam meyakini kebenaran kisah keteladanan Nabi Ilyas. Yang kedua, dapat membiasakan sikap berani. Yang ketiga, mampu menyimpulkan kisah keteladanan Nabi Ilyas dan menyebutkan keistimewaan dan kelebihan Nabi Ilyas. Kemudian mampu membuat cerita tentang kisah teladan Nabi Ilyas. Mungkin anak-anak tadi malam sudah belajar. Sudah membaca atau belum? Ada yang tahu siapa itu Nabi Ilyas? Iya, Nabi Ilyas itu merupakan keturunan dari Nabi. Iya, keempat ya. Nah, Nabi Ilyas ini diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel, di mana mereka ini seorang kaum yang durhaka kepada Allah. Mereka suka menyembah patung yang bernama Baal. Ya, jadi mereka tidak mau menyembah kepada Allah.
benar, yaitu menyembah Allah. Tapi sayangnya mereka tidak mau mengikuti seruan dari Nabi Ilyas, tidak mau mengikuti seruan Nabi Ilyas. Hingga akhirnya Allah menghukum mereka dengan kemarau panjang, kurang lebih selama 3 tahun tidak turun hujan. Nah, akibatnya karena tidak turun hujan lagi, akhirnya banyak tanaman yang mati karena kekeringan. Begitu juga dengan hewan-hewannya banyak yang mati. Dan akhirnya banyak kaum Bani Israel yang mengalami kelaparan. Nah, tentang kisah Nabi Ilyas, untuk lebih jelasnya nanti guru akan menayangkan sebuah video. Silakan anak-anak simak video berikut ini. Bentar ya, kita videonya. Itu tadi kaum Nabi Ilyas yang suka menyembah berhala, ya, yang memberi nama Baal tadi. Mereka tidak mau mengikuti seruan dari Nabi Ilyas. Setelah mengalami kekeringan dan banyak orang yang meninggal, lalu mereka menyadari bahwa apa yang disampaikan Nabi Ilyas adalah benar. Ya. Setelah kaumnya kembali bertobat dan mau menyembah Allah, kemudian Nabi Ilyas berdoa memohon kepada Allah agar azab yang diberikan kepada kaum Bani Israel dicabut. Nah, tidak lama setelah Nabi Ilyas berdoa, turunlah hujan. Nah, hujan yang sangat lebat sehingga tanaman-tanaman kembali tumbuh subur dan hewan ternak kembali berkembang biak. Namun sayangnya apa? Setelah itu mereka kembali kebiasaan lamanya, yaitu durhaka kepada Allah. Maka Allah menghukum mereka dengan azab yang lebih besar berupa gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga kaum Nabi Ilyas semua mati bergelimpangan kecuali Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman. Mereka telah lebih dulu meninggalkan negeri tempat tinggal mereka sehingga mereka selamat. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang kisahnya Nabi Ilyas? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, tadi Bu Guru sudah membagikan lembar soal, ya. Silakan anak-anak diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ya, diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing pekerjaannya. Silakan. Bisa sambil membaca di buku paket kalian. Nah, kalau belum jelas silakan membaca di buku paketnya. Habis ya, sudah selesai semuanya pekerjaannya? Sudah. Nah, silakan untuk kelompok yang pertama maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Salah satu mewakili ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Cerita tentang kisah kemudian Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah kaum Bani Israil. Ya, demikian tadi hasil diskusi kelompok yang pertama. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya. Baik, kalau begitu dapat kita simpulkan bahwa tadi semua sudah maju ya, semua sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Nah,
kembali ke jalan yang benar. Namun mereka apa? Mengikuti tidak seruan Nabi Ilyas? Tidak. Sehingga Allah menghukum mereka dengan musibah berupa apa? Kekeringan. Nah, itu musibah yang pertama. Nah, yang pertama berupa kekeringan selama berapa tahun tadi? Selama 3 tahun. Baru mereka sadar bahwa apa? Seruan dari Nabi Ilyas itu adalah benar. Namun tidak lama mereka kembali ke kebiasaan lamanya, kembali menyembah berhala, sehingga Allah memberikan azab yang lebih besar. Berupa apa tadi? Gempa bumi. Iya, berarti Anda sudah paham semua ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah paham ya. Kalau begitu, guru berikan tadi sudah membagi lembar tugas. Silakan anak kerjakan tugas itu secara individu. Ya, boleh membuka bukunya. Kalau belum paham, silakan bukunya dibuka, dicari di situ. Guru beri waktu 10 menit dari sekarang. Sudah selesai? Ya, tugasnya silakan dikumpulkan. Baik, tadi sudah semuanya sudah dikumpulkan. Dan ini sudah guru penilai. Alhamdulillah nilainya sudah cukup baik. Berarti anak-anak mampu memahami pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik. Dan ini ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Tidak? Sudah paham semuanya? Untuk pertemuan yang akan datang, anak-anak masih di kisah teladan, masih di Rasulullah itu laku. Subtema kita tentang kisah teladan dari Nabi Ilyas alaihi salam. Silakan nanti di rumah anak-anak belajar terlebih dahulu, ya, belajar agar besok sudah paham tentang materi yang akan dibelajar.